dendam-dendam nabita. Bahkan ada seorang yang setiap hari mencerita Rasulullah, mencerita jelek nabita. Punania tahu na orang siapa na cerita. Nakana, tapi bukan jika banyak nih. Kalau sekarang orang biasa cerita cara lain, tapi tak cerita jelek. Dia aku pilih enjoy Yano, kayak itu Yano pura-pura ya. Dia aku pilih itu Yano, kayak itu Yano begini. Semua video yang dilakukan seorang pengemis tua yang ada di pinggiran pasar. Kampanye komplit, tapi tadi kampanye lagi. Apa nakana dia lalu kopi nawagi itu Muhammad. Itu Muhammad pembohong, itu Muhammad berdusta, itu Muhammad sesat. Jangan kau ikuti dia. Setiap niat tahu ansar idoya ia juga pasang. Tapi tiba-tiba ketika Rasulullah meninggal dunia, maka datanglah Abu Bakar menghadap kepada Aisyah. Wahai Aisyah, apa yang belum saya lakukan yang sering dilakukan oleh Rasul? Apa namanya? Sesungguhnya Nabi itu setiap hari beliau membawa makanan ke pinggiran pasar untuk memberikan makan kepada seorang pengemis tua yang ada di pinggiran pasar. Akhirnya itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pagi-pagi beliau juga datang. Nah, apa pinjam pengemis kan ternyata di gurunya pengemis masih cerita. Cerita aja kampanye. Tapi tadinya apa kampanye yang banyak, apa kampanye yang kodi nak kita. Ini yang Abu Bakar nambatu nakana. Pemuda, dia lalu kepinangan ini Muhammad. Itu Muhammad susah, itu Muhammad pendusta, itu Muhammad tidak baik. Lalu kemudian Abu Bakar meneteskan air mata kesedihan. Nakana, ini makanan saya bawakan kepadamu. Apa nakana ini pengemis tua yang sudah buta? Tadinya ikau biasa pangeran katakan repuna balipas. Kenapa? Itu orang yang bawakan makanan bukan hanya sekedar menyimpannya, tapi dia langsung menyuapinya dengan tangannya sendiri ke mulut. Menangis Abu Bakar. Tahu kalian siapa dia? Nakana di pengemisatan rekusi kita tapi saya bisa rasakan ketulusannya. Karena inilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari engkau caci, yang setiap hari engkau maki, yang setiap hari engkau jelek-jelekkan, tapi dia membawakan makanan setiap hari kepada dengan akhlak dan nabita. Apa nakana pengemis tua ini? Hari ini saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Alana nabita Pak, orang non-Islam masuk Islam. Ingin tegang makaman di orang Islam, terkadang orang Islam dikafirkan. Kalau dulu Nabi orang kafir masuk, sekarang orang Islam dikafirkan oleh sesama Alana nabita Pak tidak seperti itu. Jadi kalau ada orang selalu mengatakan salah, padahal ada dalilnya, ada dasarnya, cuma mereka berbeda amat. Itu bukan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak, Nabi itu saat beliau sholat dan ada perbedaan di belakang dengan sahabat, Nabi tidak menyalahkan apalagi mengkafirkan dan membid'ahkan. Rasulullah sholat, beliau dibahas dengan takbir Allahu Akbar, beliau baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya. Tapi ada sahabat di belakang yang membaca Allahu Akbar kabir dan seterusnya. Setelah sholat Nabi bertanya, inain bahagia supaya Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira. Karena saya ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Di saat engkau membaca kalimat itu, di saat engkau membaca bacaan itu, maka malaikat sementara banyak yang turun mengelilingiku karena bacaan Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Itu akhlaknya. Itu as-salatu khairun minan naum, itu bukan dari Rasulullah. Tadinya betul kita itu tambahan dari Bilal bin Rabah. Selewat Bilal Hasan di subuh hari beliau sudah ucapkan lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah, ini Nabi tak belum datang Rasulullah. Melihat ke kiri tak ada Nabi tak. Melihat ke kanan belum datang Rasulullah. Setelah beliau baca hayya
Rasulullah? Apakah menyalahkan Bilal bin Rabah? Tidak. Tapi apa jawaban Rasulullah? Shadaqta ya Bilal. Jadi itu alatnya Nabi Pak, luar biasa memang. Tandanya selalu saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Antek-antek minta Pak. Semakin banyak orang pintar, semakin banyak orang yang sering menyalahkan orang lain, mengkafirkan, memusyrikkan, membid'ahkan, dan seolah-olah mereka lah yang paling benar di antara segalanya. Demi Allah, itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, jamaah Maulidur Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, yang terakhir, mari kita jadikan Rasulullah ini sebagai teladan yang terbaik bagi kita semua. Apa-apa di dalam hidup ini semua sudah dicontohkan oleh Nabi. Andai kamu yang jadi kepala rumah tangga, jadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, jadi kepala rumah tangga yang menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari siksa api neraka karena Allah Taala. Upat gigite umana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ki beruntung? Nasaba Nabi Adam memprotes dan iri kepada umatnya Rasul. Apa nakana Nabi Adam? Ya Allah, luar biasa yang umana Nabi dibandingkan dengan saya. Saya ini hanya melakukan satu kesalahan. Saya dari kesalahan kubaukan, lalu kemudian dari surga saya dilemparkan ke dunia ini. Satu kesalahan yang saya lakukan, sekre dosa kubaukan, sudah berada di surga, kalau saya dilempar ke dunia. Sementara umat Nabi beribu-ribu dosa, berjuta-juta dosa yang mereka lakukan, atau bahkan kalian sudah ada di dunia, tapi ada kesempatan masuk ke dalam surga. Ya Allah, saya ini ya Allah hanya melakukan satu kesalahan, lalu kemudian Engkau pisahkan saya dengan istri di tempat yang begitu jauh. Sementara umat Muhammad banyak dosa yang mereka lakukan, banyak maksiat yang mereka lakukan, tapi Engkau tidak memisahkan dia dengan istri. Ya Allah, saya ini hanya melakukan satu kesalahan, tapi beribu-ribu tahun saya bersujud memohon ampun kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak lama saya sujud, lalu Engkau ampunkan dosaku. Tapi umatnya Muhammad ya Allah, banyak dosa yang mereka lakukan, tapi cukup mereka istighfar dan tobat, maka Engkau segera akan mengampunkan dosanya tanpa menunggu waktu yang lama. Jadi upah kita Ibu, ajari umat Nabi Muhammad SAW, jadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam hidup ini. Mari kita senantiasa menjaga persatuan, jadikan Rasulullah, akhlak-akhlak Rasulullah menjadi teladan yang terbaik bagi kita semua. Syukur-syukur gini Pak, anak-anak, adik-adik, santri tahfiz, bersyukur kalian bisa berada di posisi seperti ini sebagai seorang hafiz Al-Quran, insya Allah. Tidak ada ruginya itu hafiz Al-Quran. Yang katakan bahwa orang hafiz Al-Quran itu kelak hidupnya akan seperti apa, Allah yang jamin rezekinya. Allah jamin rezekinya. Kemarin alhamdulillah ada seorang santri ya, ini santri tahfiz. Supaya penyemangat bagi anak-anak santri di sini. Ada santri tahfiz kemarin di travel kami itu Pak, di setiap tahun memang memberangkatkan apakah marbot, apakah imam masjid, apakah santri tahfiz, di setiap tahun menjadi program kami untuk memberangkatkan satu orang. Di bulan 9 kemarin ada satu santri tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah kami berangkatkan secara gratis. Berkah apa? Berkahnya Al-Quran. Barakallah kalau di Kabupaten Bantai Pak tidak diragukan lagi. Setiap selesai perhelatan musabaqah tilawatil Quran, saya kira itu biasanya di berangkat apa kabar? Ya juara. Tahun-tahun lalu berangkat tadi. Beberapa tahun yang lalu sempat diberangkatkan. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut kepada pejabat bupati yang saat ini sedang menjabat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang baik, meneladani keteladanan Rasulullah SAW, tebarkan kebaikan supaya kelak ketika kita meninggal dunia, kita akan dikenal dengan kebaikan. Rasulullah Pak, beliau merintis agama ini mulai dari awal. Beliau merintis Islam ini mulai dari nol. Perjuangan tetesan keringat Rasulullah itu sampai hari ini kita rasakan, dan umatnya banyak mengirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Begitu juga kita Pak, kalau tidak merintis sesuatu, maka insya Allah besok lusa ketika kita tua akan ada diingat dan dikenang dari orang-orang. Merintis pondok tahfiz ini Pak, mulai dari nol, besok lusa pondok tahfiz ini besar, insya Allah semua pengurus-pengurusnya akan dikenang dengan baik dan banyak orang yang mendoakan. Kalau pejabat Bupati Bantaeng Pak, alhamdulillah beliau ini merintis kecamatan saya di kecamatan Lawala. Alhamdulillah Pak Bupati, sekarang dinikmati bagus oleh masyarakat di kecamatan Lawala karena beliau ini pertama Pak saat terbuka kecamatan saya. Alhamdulillah beliau merintis mulai dari kantor camat, mulai dari kantor-kantor yang lain, beliau lah perintisnya. Dan alhamdulillah tidak ada pahala jariah untuk kita dan insya Allah pahalanya akan tetap mengalir. Mestinya Pak jadi pejabat seperti ini. Tidak dilarang jadi pejabat, silakan jadi anggota DPR, tapi jadilah anggota DPR yang menjadikan jabatannya sebagai satu ladang pahala baginya. Jadi pejabat jadi bermanfaat supaya apa? Kalau meninggal kita ada yang dikenang dengan kebaikan. Biar berapa tahun IP-nya di sana? Insya Allah 1 tahun. Meski 1 tahun menjadi pejabat di Kabupaten Bantaeng, yang penting ada hal yang diingat sampai kita meninggal. Udah gitu dulu Pak pejabat bupati, alhamdulillah beliau memang sangat singkat di Kabupaten Bantaeng, tapi beliau menyimpan kenangan yang baik yang bisa dikenang, yang bisa diingat oleh orang lain. Tapi kalau 1 tahun jadi bupati lalu jelek selalu dikerja, lalu akan yang kita masih ada di rasa tidak 1 tahun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan Rasulullah sebagai teladan bagi kita Pak Ibu. Hidup ini makanlah makanan-makanan yang halal, jangan sesekali memakan haknya orang lain, apalagi merampas haknya fakir miskin, apalagi merampas haknya saudara sendiri. Jangan pernah curang dalam berdagang. Rasul itu sebagai seorang pedagang yang sukses dengan dagangannya karena satu yang beliau pegang teguh adalah jual yang sesuai misalnya. Tidak usah bagi selalu curang, karena buah dari hasil kecurangan itu pasti tidak baik. Jangan sampai dipakai topi ibadah. Uang hasil korupsinya, buah dari hasil dagangannya dengan kecurangan, dia pakai juga menuju ke Baitullah. Dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, saya sudah datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Apa jawabannya dari Allah Ta'ala? Inain kiyoko nado korupsi mupake, inain kiyoko nado hasil berdagang curang mupake, tandre ku kiyoko. Maka jangan sampai ini kita ditolak keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rumah tangganya Rasulullah sakinah mawaddah warahmah, karena antara suami dengan istri saling menghargai. Ibu, hargai suami. Jangan cerita aib suami di luar rumah. Nah, ini yang penting Ibu. Itu minta rumah tangganya bagus karena tidak mengumbar aib. Jadi Ibu, pun dia masalah tadi yang diceritain sama tetangga. Dia masalah, nah dia kasih tahu tetangganya, Tuti, kau tuh ibu bawangan dari Tutina, sebenarnya selingkuh bapak apa di sini na jawabku, tapi ini tuh ditanda nasana nyawana si kupai tadi na kuatong itati tadi selingkuh guru neta yanu, ini tadi si kupatong yuni na kuatong yuni dia kupapong ini selingkuh guru neta yanu, ini yuni asulu isi kupai epi na kuatong epi, yang kembali epi. Ane kita dekat nasana nyawana, una tare na kuatong yuni tare dekat nasana nyawana, una tare dekat na kawangi iyayu tare dekat nasana nyawana na kuatong yase tare dekat nasana nyawana na kuatong yanana na dia mo bergaul di siaga kanan yan nakane yase ngapay ma nakana tukang selingkuh bapak apa nakana nese dia karena itu bapaknya yanu saya itu berlaku dari bapak itu sakinah mawaddah warahmah keluarganya Rasulullah karena beliau hidup saling menghargai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai oleh-oleh kita semua dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari kita jadikan Rasulullah sebagai teladan yang terbaik bagi kita. Ipinawa sifat-sifat anak kita, kasifat anak kita itu
itu adalah sifat-sifat yang baik. Rasulullah itu adalah siddiq, Rasulullah itu adalah orang yang amanah, Rasulullah itu orang dipercaya, Rasulullah itu orang jujur. Rasulullah tidak sedikit pun memakan kalau bukan haknya beliau. Rasulullah tidak pernah menyimpan sifat dendam di dalam hatinya, karena dendam itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Semoga kelak kita ini berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa dan kita selalu berharap semua kerinduan kita kepada baginda Rasulullah SAW yang sudah memperjuangkan agama sampai tetes darah penghabisan tidak sampai di sini, tapi kita adalah berlanjut daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita tutup, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang berkumpul di masjid ini pada tempat yang mulia ini ya Allah, kami semua datang atas kecintaan kami kepada Engkau ya Rasulullah, atas kecintaan kami kepada baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami datang hari ini, kami ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Kami datang semua pada kesempatan malam hari ini, kami datang dengan ikhlas karena Allah, karena kerinduan kami kepadamu ya Allah, karena kerinduan kami kepadamu ya Rasulullah. Kami bertahan sampai di penghujung acara ini karena kecintaan kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami menjadi umat Rasulullah yang baik, menjadi umat Rasulullah yang mampu mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang mampu melanjutkan daripada perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang tidak akan pernah lupa kepada baginda panutan kami ya Allah. Tanamkan ke dalam hati kami kecintaan yang besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami semua yang hadir ini ya Rasulullah, kami rindu ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami ingin berkunjung mengunjungi maqammu ya Rasul, sambil mengucap kalimat yang mulia, mengucap kalimat salam kepadamu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah ya Allah. Kami berharap agar Engkau mampu memberikan syafaat bagi kami di hari kemudian ya Allah. Bagaimana mungkin kami mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sementara kami masih
masih jauh dari sunnah-sunnah Rasul. Sementara kami masih jauh hal yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kami masih malas untuk mengirimkan salawat kepada Rasul. Kami umatmu ya Rasul. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk senantiasa istiqomah untuk bersalawat kepada baginda Nabi kami, panutan kami, Nabi Muhammad SAW. Ampuni para pemimpin-pemimpin kami, ampuni para guru-guru kami ya Allah. Jadikan kabupaten kami, Kabupaten Bantai, menjadi kabupaten yang makmur ya Allah. Menjadi kabupaten yang penduduknya sejahtera ya Allah. Menjadi kabupaten yang senantiasa mendapatkan keberkahan darimu ya Allah. Jadikan para pemimpin-pemimpin kami yang sebentar lagi lahir di Kabupaten Bantai menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Utuslah pemimpin-pemimpin kepada kami, pemimpin-pemimpin yang peduli dengan agama, yang pemimpin-pemimpin yang peduli dengan rakyat kecil, pemimpin-pemimpin yang peduli dengan kami semua yang menanamkan nilai keadilan dan kejujuran ya Allah. Ya Allah ya Muqallibal Qulub, tetapkanlah hati kami dengan keimanan dan ketakwaan. Tanamkan ke dalam hati kami kecintaan yang besar kepada baginda Rasulullah SAW. Ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sebagai kesempatan malam hari ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi saya sendiri dengan segala keterbatasan ilmu yang saya miliki sebagai manusia miskin iman, ilmu dan amal. Atas nama pribadi Ahmad Rafiq, mohon maaf atas segala kekurangan. Minallahil musta'an wa ilaihi tiqlan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.